Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan kisah dari Indra Wijaya Artakesuma, seorang pecinta alam yang tersesat selama 6 hari saat mendaki Gunung Moro di Kalimantan Tengah. Pada saat tersesat itulah ia mengalami berbagai kejanggalan. Kisah diawali dari pemuda bernama Indra Wijaya Artakesuma, berumur 30 tahun, yang menerima informasi bahwa adiknya akan pindah tugas dari Palangkaraya ke Puruk Cahu. Karena jarak yang mencapai 400-an kilometer, Indra memutuskan untuk membantu pindahan tersebut, membantu memindahkan barang, sekaligus mengecek kondisi lokasi. Akhirnya di bulan Desember 2018, ketika mengantar sang adik pindahan itulah, Indra melihat ada gunung yang tak terlalu besar di sekitar Puruk Cahu, yaitu Gunung Usung. Meski nampak hanya seperti bukit besar, namun warga sekitar menyebutnya sebagai gunung. Melihat gunung itu membuat Indra ingin mendakinya. Perlu diketahui ia adalah pencinta alam, sangat menyukai keindahan alam sekaligus menikmati suasana sunyi. Untuk itulah ia lebih sering mendaki seorang diri. Namun tentunya Indra harus mencari informasi sebelum mendaki. Maka dalam beberapa bulan ke depan ia terus menggali informasi mengenai gunung tersebut. Indra datang ke warung makan di sekitar lokasi, sambil kemudian ia bertanya kepada warga, hingga mendapatkan beberapa referensi. Rupanya ada beberapa gunung di wilayah tersebut, di antaranya Gunung Manangin, Gunung Bondang, Gunung Usung, dan Gunung Muro. Ketertarikannya pun langsung berpindah ke Gunung Bondang. Namun dengan segera warga melarangnya. Mereka menganjurkan untuk tidak mendaki gunung tersebut, karena dikenal sebagai tempat mencari ilmu, serta ada pula peristiwa orang hilang yang tak kembali di masa lalu. Sebagai orang yang masih menghargai adat istiadat, Indra pun percaya dengan hal itu. Maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terutama dari segi keamanan, Indra memutuskan untuk mendaki Gunung Muro. Untuk mendaki Gunung Muro sendiri, nantinya ia akan melewati desa Olung Muro, kecamatan Tanah Siang Selatan. Desa Olung Muro bisa dikatakan sebagai pos pertama pendakian. Dan untuk ke desa tersebut, dari Puruk Cahu dibutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk berkonsultasi dengan paman di Puruk Cahu, maka di hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, Indra mulai berkendara ke desa tersebut sekitar pukul 3 sore. Harapannya ketika sampai di pukul 4, ia akan langsung melakukan pendakian, menikmati sunset terlebih dahulu di puncak, dan kemudian pukul 7 malam hari ia akan turun. Karena pendakian yang cukup singkat itulah, ia hanya membawa jas hujan, celana pendek, 1 baju dalam, 3 roti, 1 cemilan serta 1 botol air mineral, serta sedikit peralatan lain yang menunjang, termasuk sebuah gunting. Namun sangat disayangkan kala itu ia tak membawa kompas. Bukannya meremehkan, namun dalam benaknya ia akan bisa turun dengan cepat jika mengingat 1 jalur yang digunakan. Apalagi ia cukup berpengalaman dalam melakukan pendakian. Singkat cerita, pendakian di sore itu berlangsung aman dan lancar tanpa kendala. Hanya memang pendakian meleset menjadi lebih sedikit lama. Hal itu karena ia berjalan sambil mengingat petunjuk di sekitar jalur. Setelah puas menikmati sunset di puncak, waktu menunjukkan pukul 6:30 di HP-nya, maka ia pun segera turun agar tak terlalu malam. Disinilah ia mengalami musibah. Meski memang sudah membawa senter, namun Indra tak sengaja terpeleset ke tempat yang lebih curam. Memang tak sampai berguling atau mengalami cedera, namun hal itu membuatnya meleset 50 meter dari jalur utama. Karena tak mungkin lagi untuk kembali ke atas, maka ia turun untuk mencari jalur sungai. Dalam benaknya, dengan mengikuti sungai sudah pasti akan menemukan jalan ataupun pemukiman. Meski sedikit bingung karena kini jalur menjadi bercabang sangat banyak, bukan lagi jalur tunggal seperti saat mendaki. Namun pada akhirnya ia bisa menemukan sungai. Hingga saat itu Indra masih mendapat jaringan seluler. Maka ia menghubungi adiknya, karena sebelumnya sempat berjanji akan menjemputnya malam itu. Indra menyuruh sang adik untuk pulang bersama temannya, jika memang malam itu ia belum bisa keluar dari Muro. Dan tepat setelah itulah, terdengar suara seperti tiang yang dipukul ataupun pos ronda. Indra lantas mengikuti suara itu, karena merasa bersumber dari pemukiman. Namun suaranya timbul tenggelam. Sempat suaranya sangat dekat, sebelum akhirnya benar-benar hilang. Dan kini ia sudah ada di air terjun,
dengan sebagian tubuh di dalam air. Pada saat itulah ia seperti baru tersadar. Dengan segera ia mengambil HP. Namun rupanya sudah tak ada sinyal di tempat tersebut. Maka agar tak tersesat semakin dalam, ia pun istirahat menelungkup di atas batu, masih di sekitar air terjun. Terdengar jelas di telinga suara tertawa dari sosok yang sangat besar. Indra tak yakin apakah itu adalah hewan atau makhluk hidup lainnya. Yang pasti suara itu cukup menggema. Dan ketika itulah pandangan teralihkan ke sebuah pohon yang sangat besar. Batang baunya sangat lebar, yang mungkin selebar 2 motor dijejarkan. Perasaannya tak enak. Jika memang penghuni di tempat tersebut, mungkin saja sosok itu tak senang Indra di sana. Maka ia memutuskan untuk pindah. Meski demikian gangguan masih belum berhenti. Di tempat lain pun ia mendengar sesuatu seperti suara nafas. Masih mencoba berpikir positif, ia menganggap itu adalah suara angin yang melewati celah lubang ataupun celah pepohonan. Keesokan paginya usai bangun ia langsung membilas badan dan langsung mengikuti arah aliran sungai, berharap bisa bertemu sesuatu. Disitulah untuk ketiga kalinya ia mengalami kejanggalan. Indra kembali ke air terjun semula, tempat di mana semalam ia sempat berhenti. Tandanya sangat jelas. Sebuah objek menyerupai jembatan namun sangat rimbun. Mungkin untuk hewan menyeberang, atau itu memang bekas jembatan. Tak ingin lagi di tempat tersebut, Indra terus berjalan hingga malam hari. Kala itu senter masih bisa menyala, namun kini HP-nya sudah mati. Sepanjang malam ia berjalan, hingga keesokan subuh atau masuk di hari ketiga. Akhirnya ia menemukan sebuah pondok. Ada beberapa bungkus mie instan juga sampah rokok di sekitar lokasi. Masih tak menyerah dan tak ingin hanya menunggu, Indra memulihkan tenaga dengan memakan tunas pisang yang baru tumbuh. Namun karena rasanya yang sangat aneh, maka ia pun mencari ikan dengan potongan jerigan yang ia temukan di pondok tersebut. Beruntungnya ia bisa memperoleh 4 ikan kecil. Meski satu kemudian hilang entah kemana, ia hanya berpikir mungkin ikan itu loncat kembali ke sungai. Setelah memasak dan memakannya, Indra memulihkan tenaga dengan tidur sejenak. Setelahnya ia akan kembali ke puncak gunung dan berharap bisa kembali ke jalur awal. Usai bangun dari tidur, Indra langsung bergegas dan mencari jalan ke puncak. Namun tak seperti yang diharapkan. Meski sudah berjalan sangat jauh, ia tak lagi bisa menemukan puncak bahkan sekadar untuk melihatnya saja. Dengan putus asa ia kembali ke pondok untuk beristirahat. Malam itu Indra tak lagi bisa membedakan mana suara gangguan ataupun suara hutan. Semua menyatu dan memenuhi kepalanya. Dalam kondisi lemas ia sudah tak lagi menghiraukan bunyi apapun yang muncul. Hingga memasuki hari keempat, sesekali ia masih mencoba mencari puncak dan masih tak menemukannya. Indra pun pasrah dan hanya berharap ada orang yang mengunjungi gubuk tersebut. Apalagi seluruh bekalnya sudah habis. Maka gubuk itu menjadi sangat berarti karena letaknya dekat dengan sungai. Entah di hari keberapa dan pukul berapa, cuaca berubah dengan cepat. Hujan turun sepanjang malam. Ia pun mengenakan mantel yang sudah sobek sebagian. Mantel itu kemudian ia jahit seadanya dengan tali sisa yang ia temukan di sekitar gubuk. Beberapa kali Indra sebenarnya masih mendengar suara motor. Namun ketika didatangi ke sumber suara, suara tersebut langsung hilang. Tanpa ia sadari kala itu sudah masuk di hari ke-6. Indra sudah bukan lagi menyerah untuk mencari jalan. Namun ia sudah menyerah dengan kehidupannya. Dengan segenap hati ia berdoa kepada Tuhan. Jika memang ia harus meninggal di tempat tersebut, ia berharap bisa mati dengan cepat. Ia tak lagi bisa menunggu esok hari. Namun jika Tuhan memberikan mukjizat untuk ia bisa keluar, maka ia pun mohon untuk segera menurunkan mukjizat tersebut. Dua pilihan itu, yang mana yang diberikan Tuhan, Indra sudah ikhlas. Dan ajaibnya, tak lama setelah ia berserah diri, terdengarlah suara panggilan. Oi! Oi! Indra dengan segera membuka tudung di kepalanya. Dilihatnya ada 3 orang pemburu yang memanggilnya. Dengan suara lemas Indra pun mengatakan, Om, bisa bantu saya cari jalan keluar? Ketiganya lantas mendatangi Indra dan terjadilah percakapan. Rupanya mereka sudah mengetahui berita hilangnya Indra. Melihat Indra yang dalam kondisi lemas, mereka lantas mengeluarkan bekal sarden dan menyuruh untuk memakannya. Singkat cerita di pukul 7.48, mereka mengantarkan Indra untuk turun. Niat berburu akhirnya dibatalkan.
Dan setelah bisa keluar dari hutan, Indra kemudian diajak oleh seorang dari mereka untuk ke rumahnya, yaitu di desa Tambelung, yang jaraknya kurang lebih 20 km. Mereka akan mengecas terlebih dulu HP milik Indra, yang nantinya akan digunakan untuk menghubungi keluarga. Beruntungnya Indra, orang tersebut sangatlah baik. Indra bahkan diminta untuk bermalam di sana, sekaligus memulihkan kondisi tubuh. Dan barulah keesokan paginya, tim SAR datang setelah mendengar informasi Indra berhasil keluar dari hutan. Disinilah diketahui fakta yang sangat aneh. Diketahui terdapat 3 pondok berburu dalam area hutan tersebut. Ada yang memiliki atap serta ada pula yang tanpa atap. Yang tanpa atap terletak tepat di samping sungai. Disitulah Indra menunggu bantuan. Dan disinilah hal yang paling aneh. Rupanya tim SAR juga singgah bolak-balik ke pondok tersebut. Bahkan sempat beristirahat. Sangat aneh. Bagaimana mungkin mereka ada di tempat yang sama, namun saling tak melihat. Tim SAR juga mengatakan mereka sama sekali tak melihat jejak orang singgah di pondok tersebut. Indra hanya berasumsi para pemburu bisa melihat karena mereka sudah sangat terbiasa masuk ke dalam hutan, melewati tempat yang sama. Mata mereka pun lebih jeli, yang mungkin lebih susah untuk disesatkan. Itulah kisah dari Indra yang tersesat di Gunung Muru. Di hari ke-7 ia pun diantar pulang ke rumah. Kedatangannya langsung disambut oleh sang ibu Margareta. Ia disambut dengan tradisi adat Dayak dan tampung tawar, sebagai bentuk ucapan rasa syukur. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.